Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rema Uktia, Nila Nurjana, Mutiara Fatriani. Dosen pengampu Lukmawati MA, mata kuliah Psikologi Perkembangan Dewasa dan Lansia. Judul pada makalah kami ini, Masa Dewasa Akhir, Perkembangan Sosio-Emosional. Pengertian dewasa akhir. Mahfudli 2009 mengemukakan bahwa umumnya seseorang disebut dalam kategori lansia apabila usianya mencapai 65 tahun ke atas. WHO menyatakan bahwa seseorang disebut lanjut usia elderly jika berumur 60-74 tahun. Di Indonesia sendiri telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, lanjut usia lansia adalah seseorang yang mencapai 60 tahun ke atas. Yusuf et al. 2015 mengemukakan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang usianya sudah tua merupakan tahap lanjut dari proses kehidupan yang telah mengalami penurunan kondisi fisik. Empat teori perkembangan sosio-emosional dan proses menjadi tua, Santrok 2012. Teori Erikson terkait dengan refleksi masa lalu dan tinjauan hidup. Yang kedua, teori selektivitas sosial emosional terkait dengan tingkat selektivitas sosial seorang lansia. Yang ketiga, teori aktivitas terkait dengan besarnya aktivitas seorang lansia. Yang keempat, teori optimalisasi selektif terkait dengan seleksi, optimalisasi, dan kompensasi. Karakteristik lansia, Buston 2007 menyebutkan beberapa karakteristik lansia antara lain A. Jenis kelamin, di mana disebutkan bahwa lansia lebih banyak wanita daripada pria. B. Status perkawinan, disebutkan bahwa status pasangan masih lengkap dengan tidak lengkap akan mempengaruhi keadaan kesehatan lansia baik fisik maupun psikologi. C. Living arrangement, dalam hal ini ditelusuri tentang keadaan pasangan tinggal sendiri bersama istri atau suami, tinggal bersama anak atau keluarga lainnya. D. Kondisi kesehatan, dikemukakan bahwa pada kondisi kesehatan, lansia cenderung untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, sedangkan pada kondisi sakit menyebabkan lansia cenderung dibantu orang lain. E. Keadaan ekonomi, pada dasarnya lansia membutuhkan biaya yang tinggi untuk kelangsungan hidupnya. Namun karena lansia tidak produktif lagi, pendapatan lansia menurun sehingga tidak semua kebutuhan lansia dapat terpenuhi. Klasifikasi lansia menurut WHO. 1. Elderly, yaitu ketika usia berada pada rentang 60-74 tahun. Yang kedua, old, yaitu ketika usia berada pada rentang 75-90 tahun. 3. Very old, yaitu ketika usia mencapai lebih dari 90 tahun. Baik, selanjutnya perkembangan sosio-emosional pada lansia. Orang lanjut usia akan lebih selektif dalam memilih jaringan kerja sosialnya, karena mereka sangat mementingkan kepuasan emosional. Seringkali meluangkan lebih banyak waktu bersama individu-individu yang sudah dikenal dan menyenangkan. Menurut Santrok, pada tahun 2004, halaman ke-576-582, bahwa perubahan segi sosio-emosional mencakup perubahan peran dalam lingkungan sosial dan berkurangnya interaksi dengan pihak lain, karena lansia menjadi lebih selektif untuk memilih jaringan sosialnya. Lansia lebih memilih seseorang yang telah dikenal untuk bertukar pikiran dan dapat memberikan kepuasan emosional bagi mereka. Selain itu, lansia juga menghadapi peristiwa-peristiwa yang signifikan, seperti kehilangan pasangan hidup, keluarga, teman-teman, dan pekerjaan. Menurut Harlock pada tahun 2003 menyatakan bahwa penyesuaian diri yang buruk merupakan ciri-ciri lanjut usia. Karena sikap sosial yang tidak menyenangkan bagi orang lanjut usia ialah cara orang memperlakukan mereka dan dapat menyebabkan orang lanjut usia mengembangkan konsep diri yang tidak menyenangkan. Banyak dari seorang lansia, terutama kaum wanita, merasa sangat kesepian karena anak-anaknya telah beranjak dewasa dan berkeluarga. Dari masalah itulah, seorang lansia lebih suka berkumpul dengan temannya, bahkan mencari teman di luar rumah ketika mereka merasa kesepian. Time of event, jam sosial.
Perkembangan kepribadian orang dewasa lebih bergantung kepada peristiwa kehidupan yang penting dibandingkan pada usia. Usia pertengahan seringkali menimbulkan restrukturasi peran sosial. Anak yang pergi menjadi kakek atau nenek, mengubah pekerjaan atau karir, dan akhirnya pensiun. Pada saat ini, gaya hidup telah beragam. Jam sosial orang-orang berdetik pada tingkatan yang berbeda, dan siklus hidup yang mengalir telah mengaburkan batasan-batasan masa dewasa pertengahan. Kematian dalam pandangan Parubaya. Pada masa Parubaya, sebagian besar orang-orang menjadi lebih sadar dari sebelumnya bahwa mereka akan meninggal. Tubuh mereka mengirimkan sinyal bahwa mereka tidak lagi semuda, secerdas, dan segairah dulu. Mereka akan semakin banyak memikirkan berapa tahun yang tersisa bagi mereka, dan bagaimana memanfaatkan tahun-tahun tersebut semaksimal mungkin. Lansia bisa jadi memiliki perasaan bercampur aduk mengenai kemungkinan proses menjelang ajal. Thanks for watching. Keep healthy and be positive. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.